Setelah tes DNA ini melahirkan serangan yang luar biasa pada saya. Seolah-olah saya melindungi anak Bupati Cirebon dengan membuat tes DNA. Tes DNA-nya palsu katanya. Ada yang mengatakan ini adalah anak Pak Cecep Bupati Cianjur, mohon dibawa data yang otentik yang menunjukkan ini adalah Bupati Pak Cecep. Jadi kalau ini punya ibu, ngaran Ibu Na Ayu di Cianjur, mana Ibu Ayuna bawa ke saya? Saya ya bawa ke saya. Kalau ini Anda bisa menemukan ini adalah anaknya Bupati Cirebon, berasal dari istri dia ketika lagi dinas di Bogor atau di Bandung. Ini adalah sopirnya, namanya Ibu Ayu. Anda bisa menunjukkan bahwa ini anaknya Ibu Ayu, saya kasih 300 juta. Pendapat saya sih seharusnya ya, karena ini orang ini dicurigai, maka yang dilakukan itu bagaimana caranya agar Begi Setiawan Cianjur ini diperiksa, harusnya bukan dites DNA ya, diperiksa. Maka akan ditanyakan juga bapaknya itu siapa. Nah ketika nanti misalkan si Begi Setiawan Cianjur ini mengaku bapaknya adalah Cecep, kemudian penyidik menemukan banyak kebohongan-kebohongan ya, dengan saksi-saksi alat bukti lain, maka barulah penyidik memerlukan tes DNA tuh kepada Begi Setiawan Cianjur, sehingga yang melakukan tes DNA itu adalah penyidik untuk kepentingan pro justisia gitu loh. Penyidikan. Iya, kalau sekarang kan untuk apa kepentingannya? Ya paling untuk meyakinkan publik. Nah, ternyata sebaliknya. Hasilnya kan itu tidak sesuai harapan mungkin ya. Harapan masyarakat itu kan, bener nih bukan anaknya Cecep kan gitu. Tapi ya hasilnya ternyata anaknya Cecep ya. Iya ya sudah, mau gimana lagi kan, udah diyakinkan dengan tes DNA kan. Apakah kemudian kita berpikir kayak Ibu Widya, nggak percaya itu dimanipulasi, hasil tes DNA-nya ada intervensi dan seterusnya, ya kan sulit untuk membuktikan hal itu kan. Ya susah ya, karena menurut saya benar terburu-buru Bang Deddy Mulyadi. Ya, jadi tidak memberikan kesempatan dulu kepada penyidik. Nah seharusnya memang ayo sama-sama dorong, kalau memang kita curiga dengan Begi Setiawan Cianjur ya, harusnya dorong bagaimana segera diperiksa. Nah penyidik biasanya gini, pemeriksanya bagaimana, tidak ada keterangan yang mengarah ke Begi Setiawan Cianjur. Pemeriksaan itu kan berdasarkan keterangan saksi yang sebelumnya kan. Itu juga yang pernah saya sampaikan kan di beberapa kali di televisi kan. Pengacara Tony RM menyoroti hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Begi Setiawan Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon. Menurut Tony RM, Deddy Mulyadi terburu-buru dalam mengambil tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa seharusnya Begi Cianjur diperiksa oleh kepolisian untuk memastikan apakah ia terkait dengan pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurut Tony RM, orang yang dicurigai seperti Begi Cianjur seharusnya diperiksa oleh polisi, bukan melalui tes DNA. Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan polisi dapat mengarah pada pengembangan lebih lanjut. Saat diperiksa, jika Peggy mengaku bahwa bapaknya adalah Cecep, dan penyidik menemukan kebohongan dengan saksi atau alat bukti lain, barulah tes DNA itu diperlukan. Lebih lanjut, Tony RM menyebut bahwa pihak yang berwenang melakukan tes DNA adalah kepolisian karena untuk kepentingan for justisia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kasus Vina ini mencari pelakunya, ya. Seharusnya ya, ada orang yang dicurigai, bukan DNA. Laporkan dulu ke polisi, ya. Kalau ada orang dicurigai, dengar ya calon pejabat, seharusnya dilaporkan, diperiksa dulu ke kepolisian, bukan diperiksa DNA-nya ya. Betul nggak? Betul nggak? Jika ada DPO sesuai ciri-ciri yang dicurigai, ya, bukan dilakukan DNA.
melainkan laporkan dulu ke kepolisian, diperiksa. Kalau ada kecurigaan dari kepolisian, ya, bahwa ini orang tuanya siapa, ibunya siapa, otomatis diundang oleh penyidik, ya kan? Periksa dulu ke kepolisian. Baru kepolisian, tim penyidik itu memeriksa siapa orang tuanya, siapa ibunya, siapa bapaknya. Jika kepolisian juga ikut mencurigai seseorang itu, baru kalau diaku ini orang tuanya, barulah penyidik melakukan yang namanya DNA. Jika ada seseorang yang mirip DPO di Indonesia ini yang membunuh Pina, seharusnya dilaporkan dulu, diperiksa di kantor polisi atau penyidik, bukan dimasukkan ke rumah sakit tes DNA. Bukan. Betul nggak? Hasil tes DNA Peggy Cianjur dipertanyakan oleh Widya, seorang dagelan politik. Netizen yang selama ini getol menyoroti kasus Vina Cirebon, dia tetap curiga pada Elis, ibu Peggy Cianjur. Menurut Widya, hasil tes DNA yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon belum dapat dipakai. Hasil kepentingan DNA tidak penting bagi Pak Dedi karena belum terpakai untuk kepentingan penyidikan atau hukum. Karena daftar 3 DPO belum kedapatan, ucapnya. Widya lantas mencoba mengurutkan ciri-ciri DPO yang sempat dikeluarkan Polda Jabar. Di antaranya adalah telinga berlubang bekas anting yang ada pada Peggy Cianjur. Widya kemudian menyoroti kejanggalan lain. Widya melihat adanya kejanggalan terkait usia Elisna, ibu Peggy Cianjur, dengan Peggy Cianjur tersebut. Menurutnya, tahun kelahiran Peggy Setiawan Cianjur terpaut sangat jauh. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Masih tuli kalian jadi manusia? Masih buta kalian jadi manusia? Ingat, Bos, kami ini relawan pendukung Bu Widya. Kami sudah membuka lebar-lebar mata kita. Kita juga sudah pakai akal sehat kita. Jadi kalau memang Egi atau Egi Perong, anak Pak Cecep itu murni anaknya Pak Cecep sesuai dengan tes DNA kemarin, terus kenapa yang selama ini informasi yang sering disampaikan sama Bu Widya tentang Peggy Setiawan yang bukan otak atau pelaku utama pembunuh Vina Cirebon bisa bebas dari jerat hukum, lepas dari penjara, bebas? Kenapa? Bos, kasus Vina Cirebon ini selama 8 tahun itu kabur, nggak jelas siapa pelaku utamanya, siapa pembunuh yang sebenarnya, nggak jelas. Terbukti dan fakta, Peggy Setiawan itu bukan pelaku utama, bukan pembunuh, jadi bebas dan lepas dari jerat hukum. Itu fakta loh. Terserah kamu mau percaya tentang tes DNA Peggy Setiawan yang 99,9% anak Pak Cecep, terserah kamu, itu hak kamu percaya itu. Tapi selama 8 tahun, kalau kita flashback ke belakang ya, kok bisa selama 8 tahun kasus Vina Cirebon itu kabur? Deddy Mulyadi menuturkan dari awal ia memfasilitasi agar Peggy Cianjur melakukan tes DNA untuk membuktikan tuduhan dari netizen dan mencari kebenaran. Deddy berharap masyarakat berhenti mencari 3 DPO yang dia yakini tidak ada karena hanyalah narasi dari Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, yang meninggal bersama Vina Cirebon. Dirinya berharap pula tidak ada lagi orang-orang yang dituding melakukan pembunuhan dan Eki tanpa dasar yang jelas.
Dedi melanjutkan, dirinya tidak mempermasalahkan bila sampai saat ini masih banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA PG Cianjur. Bahkan banyak pihak yang menghubungkannya dengan urusan politik. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian dengan hasil tes DNA PG Cianjur yang masih merasa banyak kejanggalan? Tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel Segudang TV, pamit sampai jumpa.